Jadi Kiai Zainal Abidin ini mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menemukan cincin cucu saya, akan saya kawinkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Kecamatan Labeng, Pak. Masih di hari yang sama dengan Khalil Akbar Sunan Dalem Kolak. Di komplek pemakaman Sunan Dalem Kolak ini ada salah satu pujuk juga yang disebut orang atau yang umum di masyarakat, Kiai Haji Selaseh. Siapakah beliau? Juga perannya dalam pengembangan agama Islam khususnya di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan. Bisa nanti mungkin narasumber kami yaitu Muhammad Khalil Soleh. Bapak Muhammad Khalil Soleh ini akan menjelaskan siapakah Kiai Haji Selaseh itu sendiri. Monggo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terutama saya menurut cerita dan juga menurut manuskrip yang ada. Pertama, Mbah Selaseh ini adalah nama dagingnya itu Pinter Mukti. Jadi Pinter Mukti ini putra dari Martolaksono. Dari cerita kakek saya, Martolaksono ini adalah Panglima Bangkalan. Martolaksono. Jadi dipondokkan ke Kiai Zainal Abidin banyak. Sunan Cendana. Sehingga di kala itu ini perlu cerita isinya ya. Iya, perlu. Ceritanya ini waktu masuk ke sana, Mbah Martolaksono ini cuman menitipkan nggak mau disuruh ngaji seperti itu. Jadi menitipkan hanya pingin barokahnya gitu. Setelah masuk terus sama Kiai Zainal Abidin dikasih entok 2. Mentok 2. Bebek putih. Bebek putih. Bebek laki dan perempuan. Setelah itu langsung suruh angon ke sawah. Angon itu kelupaan itu Zainal Abidin itu, sehingga bertahun-tahun di sawah. Akhirnya menurut kakek saya ini, jadi entok dari ayah dua entok ini, dua pasangan entok ini ditulis ini bapaknya, terus ada anaknya lagi bertelur, ini anaknya, itu ditulis. Dibuatkan silsilah. Setelah lama kelamaan ada orang lewat di situ, sehingga entoknya sudah banyak. Itu Pak, ini punya kiai gitu. Ini siapa Kiai Zainal Abidin? Loh, kok banyak ya? Gak pernah saya lihat kalau saya ke sana. Ya mungkin kiai kelupaan. Bahwasanya punya entok yang diangon saya. Tolong haturkan ke kiai, entoknya sudah banyak. Setelah soan itu orang itu ke Kiai Zainal Abidin menyampaikan entoknya sudah banyak kiai di sawah. Duh, entok siapa? Katanya entok sampean katanya. Duh, kapan saya yang punya entok gitu loh? Udah lupa. Akhirnya setelah itu ingat dia bahwasannya ada santri yang ditugaskan angon entok 2 itu tadi. Oh ya, suruh pulang itu katanya. Sudah bertahun-tahun. Iya, udah lupa. Suruh pulang itu. Akhirnya suruh pulang, diserahkan itu. Ini entoknya Kiai. Nah, ini silsilah entoknya. Jadi ini bapaknya, ini kakeknya, terus sampai ke bawah ke cucunya gitu.
Ya orangnya sudah nggak kayak orang pondok, pengaruh di sawah bertahun-tahun. Akhirnya Kiai Zainal Abidin itu mau bios, mau keluar, ada undangan, terus bilang sama Pinter Mufid ini, tolong cong nanti nggak ada saya, kamu yang ngajarin anak-anak. Oh, yang ngajarin. Diketawain sama teman-temannya itu karena apa? Nggak pernah ngaji, suruh ngorok gitu. Akhirnya setelah itu setelah mandi terus ngorok. Setelah ngorok itu medemnya, merem kejap, akhirnya pas maus seperti itu. Akhirnya ya sama, suaranya itunya sama dengan Kiai Zainal Abidin waktu itu. Nah, ini kejadian sama Nyai Tepi ini. Ini ada salah satu cerita juga lain. Pertemuannya antara Nyai Selasih dengan Nyai Tepi ini lain, ada di Gunung Guru apa itu. Itu kata kakek saya seperti itu. Pertemuan antara Nyai, ada beberapa versi memang. Versinya. Jadi ceritanya itu waktu Nyai Selasih ini Nyai Tepi ini jatuh cincinnya gitu. Jatuh ke Lumpeng apa itu? Kena Jumbleng. Jambang. Jadi Kiai Zainal Abidin ini mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menemukan cincin cucu saya, akan saya kawinkan dengan ya tibuk waktu itu. Ramai. Sama jembleng itu tadi. Masuk jembleng ya. Iya. Akhirnya Pinter Mufid ini muncul. Saya Nggak ada yang mau lah. nggak ada yang mau Bang Budayan. Akhirnya medem sedikit Sudah ada di sudah ada di beliau. rumah ini cincinnya terus dikawinkan dengan itu. Terus beliau itu dikasih tanah persawahan. Terus dia itu menanam selasih, bunga selasih itu Di kocak sabar Selasih. nah kocak sabar selasih di situ. Setelah itu dijual ke pasar seperti itu. Akhirnya diajak oleh Putra Manggolo. Nyai Tepi diajak. Nyai Tepi diajak Putra Manggolo ke Petapa. Ke Petapan. Dari Kuanyar ini ya. Dari Sabah Selasih itu. Oh, dari Sabah Selasih. Iya, sebenarnya sawah yang ditanami bunga Selasih. Petapan ada di Petapan di sana. Setelah itu ya versinya lain, mungkin pengamalannya Islam ini lain. Jadi kebetulan dari Pujuk Selasih ini mengambil tasawuf gitu. Yang lain ada mengambil kanuraga. Sehingga ini kalau sama kakek saya itu bukan Bilal, cuman Martolaksononya. Martolaksono. Bukan Martolaksono. Amperu. Mene pamananya Tepi ini. Putra Manggolo. Putra Manggolo. Di waktu malam hari, waktu wirid itu bisa menjadi naga di awang-awang. Pokoknya diganggu, waktu wiridnya diganggu gitu. Menurut cerita. Menurut cerita. Allahu a'lam ya semuanya. Setelah itu akhirnya di pagi hari itu sama pamannya. Ada wirid apa cong? Ini awirid to. Pada bingko ya ilmu hede. Awirid to. Jawabnya. Nah, Putra Manggolo. Terus jawabnya Kiai Mufid ini kan lo oneng Pah. Enak diajak ke kebun nyor, Kebun kelapa. kebun kelapa di situ. Ayo norok engkok jong, setelah di kebun kelapa, terus
Putra Manggala ini bilang, nyor kekertung, ya. Kancong ya. Korang jong, punten man, ya mau korang so anu boleh bingko, keker boleh nyor, keker boleh. Keng nyaman meren. Itu cerita kakek Lawak Lam. Nah, setelah itu akhirnya cecek ilmu heder awiri tok. Tahu apa itu? Apa bisa kadang kok? Kurang oleh gitu man. Nah, yang pertama Aman betua kan. Paman tua. Coba. Coba. Pak Ano ya model yang medem sekeja itu. Ilmu mau medem. Gayanya merem. Sangkulan sih dari etok itu tadi. Kita kelopen. Akhirnya seperti itu. Iki menabi paman perlu juga nyor. Iya, kok Pak. Rendah nyor, rendah nyor kan. Pun mundut man. Kesokan apa itu. Nah, itu merasa akhirnya tersaingi, akhirnya disudahlah perpecahan. Perpisahan bukan perpecahan ya. Bukan perpecahan Karena dianggap sudah mampu. Nah, sudah mampu akhirnya. Iya, betul. Akhirnya beliau Tapi dia ada kolak. Akhirnya beliau langsung ke sini ke Kolak. Pada Pak Aku. Jadi ceritanya ini ada tapak tilasnya juga ada. Sebelum ke kolak. Ya, belum ke Kolak ini ada di Soga itu di sebelah Ril, di Ril itu ada wakaf. Ya. Nah, beliau tinggal di situ dulu. Wakaf Batengah. Liut Batengah. Batengah. Iya, tapak tilas. Kibada sampai sekarang kan wakafnya. Kini juga nih. Dan jenerilan kibada wakaf. Kita sokre. Punten nang nang Batengah. Batengah ini. Batengah itu. Baca sampai Batengah. Nah ini harus dilestarikan. Ya. Iya. Terus itu ngale de anu jalan boleh de Selawaan itu bade mormoneng di situ. Ada bayi somor bi kola juga. Kilkum, Iya juga. mormoneng, Mormoneng juga. ada tuh keluar darah, air jaga darah. Ya, Masih di lingkungan kecamatan yang sekarang Iya, Kecamatan iya, Labang ini iya, ya. iya. Iya. Nah, terus itu mandi soke itu ngale dak tengkina. Ngale dak tengkina mormetah ya sana itu. Somor bi anu juga. Kola. Ya lawarin gi. Beda tanggi. Di mana saya lebih rajin abad. Nah, terus ya bon gai ini ke lauk boleh. Nah, ini ke Pangloros. Di Pangloros itu mulai Pangloros tahu mungkin maksudnya ini. Ya no, Gumo. Nah sebelah mana? Gumo ini berlokasi nang KUD yang namanya Oh KUD kantor. yang namanya Tohir, pada Gumo. Sampai sekarang kumonya. Gumo masih ada anak Gumo. Ya, terus. Jadi di situ betapa di situ. Nah, ini perjalanan ini lo terus BKI. Namun di manuskrip itu Tertulis ya. tertulisnya itu ke Kolak Gelu. Nah, itu. Jadi ke Kolak Gelu dari Pangloros ini ke Kolak Gelu, mari ke Kolak Gelu ini Pak Ambuan. Pak Ambuan. Sampai nyamain Pak Ambuan. Nah, Peninggalan beliau. Kalau Satu waktu kita harus Nah, menapaki Iya. Sama Pambu. perjalanan beliau. minta terda aneh lagi. Siap. Bener kolasi dua emang somor. ya. Bener kan Setelah nikah itu ke Tambak Agung ada kola itu lagi bini sampai sekarang masih ada. Setelah itu pancoran itu. Pancoran itu pak ke Bapak tilasnya Tambak Agung. pintu remukit. Iya. Kolak sampai sekarang ada. Beliau terakhir bermukim di Tambak Agung. Di Tambak Agung. Tapi dimakamkan di Besarian ini. Kenapa aku ini? Kenapa beliau ini dimakamkan di sini? Nah, ini setelah menikah dengan Nyai Tepi, itu menikah lagi beliau dengan Nyai Jumat Sepo. Nyai Jumat Sepo ini Andi Nyai Jumat
nom, hanya mayu maju ke nom, sehingga ini ya antara Bu Agung Kolak ini satu. Sementara keterangan dari Kai, saya tempat dari Jong, Arya, Romana, Nyai Dumas. Itu tempat saya. Ya. Jumat Sepo. Jumat Sepo. Iya, Jumat Ano. Jumat Nom. Jumat Nom. Cuma sepuluh ya. Mau Jumat Sepo berarti putra lah. Mas kerjain putra. Jumat. Ah, Nyai Jumat. Saya Jumat. Saya sarang nyai tepi perseraan. Saya nyari tepi ini kak. Kaki banyak. Kaki muka manuskrip. Soalnya nggak mau ada buat Itu di Tambak Agung, Kolak Pak tilasnya. Tempat tinasnya. Tilas saja dan tilas sampai dia Pak Agung itu sambung dengan Pak Ambu, Pak Agung. Nah, ini menurut menurut Laka Kai, nak foto nah dari pujuk Selasa ini saya kolak, ada lagi. Terus baru kita mandosek, mungkin lagi libangan kita akhirnya, termasuk, mungkin ini termasuk. Jadi dari baju Romena. Romena. Dari Pak Buyut tadi ulang kan itu. Romena. Dominanna. Karena salah satu dari rajin di Kaji Selasa ya. Romena. Dari sebagian di label saya nama. Amin lagi hari. Jadi Romena itu sudah kenal berdera Aisyah, berdera Romena. Saya Aisyah ini kesebut tujuh karbu. Ah benar. Terkenal. Lumina kan itu saya ada apa ada Tujuh kolak. Dia jongkok mereka. ada kan itu. Termasuk dengan itu. Mereka kan compong kan itu. Termasuk kan itu nih. Abdul Latif Sugi. Abdul Latif Suhaib. Iya. Abdul Latif Suhaib. Rekan pujuk Selasa. Aban Abdul Latif Suhaib. Abang Abdul Latif Suhaib. Nah, sampai di situ dapat kita. Abdul Latif si beliau loh. Kompo itu dari Keselase. Mau sekan bunga Berdasarkan tutur dan manuskrip. Ya. Karena di manuskrip itu tertulis. Iya. Tujuh tuh monster yang Lo tren itu lagi. Potong Kaji Selasa. Tretan bintang itu lagi. Tretan bina ini. Ini kepada ini sabi kalau sudah ya tepi. Nah iya, pada manuskrip ujian. ada di Roma. Ini Jumas, Andi, anak Jumas. Nah, ini Jumas saja. Jumas sepore. Dari Dimmer ya. Mungkin benar. Seperti itu. Ya, sekian itu cerita sekilas info. Kaitannya dengan masa-masa beliau Kiai Haji Kiai Selasa ini sendiri kan di zaman Sunan Cendana. Ya. Berarti di zaman kalau di keraton zaman Raden Undana. Karena kelas 2. Apakah Kiai Selasa ini juga sebagai apa namanya abdi dalam atau apa ya istilahnya kalau mengagama atau Kalau saya amati dari perjalanan beliau, itu beliau juga sebagai pendamping atau penasehat. Jadi bawaannya Sunan Cendana itu banyak, kan? Jadi mempunyai bidang tersendiri. Bisa tapi jadi. masih di zaman Raden Undakan juga sampai Raden Undakan ini berkeraton di Betul, di Bantul. Bantul. Jadi sesuai dengan apa yang ada di silsilah itu bahwa beliau pernah berada di pesanggrahan. Nah, berapa tahunnya kan belum tahu kita. Yang jelas setelah dari Madegen, Raden Undakan itu bergeser ke arah barat karena di Madegen sudah diberi kekuasaan kepada Saudara ketiga ya, Demang Meloyo, orang tuanya Trunojoyo. Amat bijaksana sebetulnya Raden Undakan. Ngalah ketan. Dia bergeser. Peninggalannya Cakranegara 1 di Sendok Ingin Magiri, bergeser ke Pesanggrahan. Karena bergeser ke di Pesanggrahan. Ketetang sekarang ini sudah bermukim, mungkin Sunan Cendana ini Ya, dengan kalau tidak salah pondok apa ya.
padukuhannya. Tuhan. Jadi untuk memudahkan komunikasi, untuk mendirikan sebuah keraton ini kan tidak dalam waktu dekat. Karena memang keraton dan pondok ini selalu berdampingan. Betul. Sebagai penasehat atau sebagai malah ada yang bergelar Ponotogomo atau Akhirnya setelah ditemukan hari H, beliau mulai membangun Koncung Sekar Kedaton. tapi tidak meninggalkan yang di Betul. Kuanyar dan Tambak Agung juga. Sampai ke lagi Melayang Piagam. Betul. Layang Piagam. Tiga. Menulis artinya jauh apa yang disampaikan oleh Raden Undakan kepada keturunan dari Sunan Cenderawasih itu janji dunia akhirat sampai kiamat. Keturunan dari Haji Selasa ini siapa aja ya? Wah, itu sudah dibahas, makanya hadir setiap Jumat. Ini banyak. Ya. Bingung kalau kita terangkan lo hafal. Kolak. Perlu diketahui pemirsa bahwasanya tiap malam Jumat 2 minggu sekali, jadi 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali ini di Tambak Agung sendiri ada semacam pertemuan keluarga untuk menyatukan manuskrip atau membaca manuskrip silsilah yang ada. Juga dipadukan dengan yang manuskrip. Bertempat di Langker Sepo Kiai Haji Selasa yang di Tambak Agung. Barangkali berkenan hadir bagi pemirsa yang punya manuskrip mungkin bisa dibawa. Kiai kan seperti itu untuk menyandingkan, istilahnya menyandingkan manuskrip yang sudah ada, mungkin masih ada yang dipegang oleh keluarga yang di luar Kecamatan Lampung, mungkin dimohon kehadirannya barangkali untuk menyocokkan juga didampingi oleh yang mulia Kiai Haji Wahir. banyak lagi. Kan sesepuh saja. Mungkin ketika Adito ini tentang pembahasan Kiai Haji Selasa, karena di komplek pemakaman Sunan Dalem sendiri ada 44 masyayikh. Ada 44 masyayikh. Saya baru menemukan satu komplek ini ada banyak masyayikh. Artinya Kecamatan Labang secara khusus, Kecamatan Labang yang sekarang khususnya memang tempat yang cocok. betul. Karena baru pertama kali saya menemukan satu komplek ini 44 bujuk. 44 bujuk Aulia. Istimewa sekali. Jadi mungkin berkenan bisa soan ke Sunan Dalem dan para masyayikh yang di sini di Kolak. Mungkin kasih Kak Dito. Mungkin begitu pemirsa tentang pemaparan siapa beliau Sunan Selasa sudah dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita perlu apa di tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan. Saksikan channel Gerbang Pulau Madura di YouTube Mator Sekalangkong.